Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Ada sebuah video yang terdapat dalam sebuah channel YouTube, ya, tentang pembicaraan seorang pengembara yang bernama Idrus Ramli. Mengembara dari satu tempat ke tempat lain, isi ceramah cuma fitnah melulu gitu. Tidak ada yang menarik. Karena isinya menjajakan diri, kalau saya ini adalah seorang pendebat. Kalau saya ini adalah seorang singa aswaja. Ada 50 kawan salafi yang sudah bertobat meninggalkan Wahabi, University Wahabi. Di mana ada University Wahabi? Jadi sifatnya mengada-ngada. Nah, dalam perbincangannya Idrus Ramli ini, yang menarik, tidak terima ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab disebut Mujaddid dan Syekhul Islam. Lalu siapakah sebenarnya yang menyebut Muhammad bin Abdul Wahab Syekhul Islam? Namun sebelum saya menjawab kebodohan Idrus Ramli, ya, kebodohan Idrus Ramli, dan juga rasa congkak, sombongnya, takaburnya itu, yang sudah merasa menguasai ilmu padahal cetek pengetahuannya gitu. Ya, walaupun kita lihat dari sisi kualitas 0% sebenarnya, karena isinya itu nggak ada yang ilmiah. Jadi kalau dia berbicara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ditinjau dari aspek ilmiah, ya jauh lebih 200 kalinya, bahkan 1000 kalinya lebih ilmiah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketimbang omongannya Idrus Ramli. Nah, mari kita dengar omongan gila-gilaan seperti yang disampaikan oleh Idrus Ramli ini gitu. Gimana dia berbicara kepada umat negeri tetangga. Kalau Muhammad bin Abdul Wahab itu dibilang mujaddid, itu sangat salah, tidak betul sama sekali. Tidak ada ulama yang mengatakan dia mujaddid. Misalnya di dalam ilmu pengetahuan, Muhammad bin Abdul Wahab ini ilmunya masih di bawah ulama-ulama yang lain pada waktu itu, di bawah. Dan kitabnya itu keliru-keliru kalau dipelajari. Kitabnya juga tipis-tipis. Lalu orang Wahabi, jadi Muhammad bin Abdul Wahab itu kitabnya tipis-tipis dan keliru-keliru. Kan nggak masuk akal. Kitabnya keliru-keliru. Madurannya nampak keliru-keliru. Apalagi dianggap bahwa dia memberantas kesyirikan. Itu jelas salah. Salah. Karena umat Islam memberantas kesyirikan Syekh Muhammad bin Abdul jelas salah. Dari kesyirikan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Jadi umatnya Rasulullah SAW ini khaira ummah. Kalau di dalam maulid itu wa ummatuhu khairul ummah. Nabinya nabi terbaik, umatnya umat terbaik. Umat terbaik. Nah, mengapa umat terbaik, nabi terbaik? Ternyata ahlul bid'ah umat terbaik. Islam ini mendapat anugerah, mendapat karunia dari Allah. Apa saja? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu selalu itu dia omongannya, ya terbaik. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah kelucuan. Yang pertama ingin
menyampaikan kepada seluruh pemirsa bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kitabnya tipis, rata-rata tipis. Yang kedua, kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab keliru, banyak kelirunya gitu. Jadi kalau pakai double standar Madura, keliru-keliru, rokalero. Kemudian di bahasa Indonesia menjadi keliru-keliru gitu. Jadi ini sebenarnya seperti kaca, seperti kata yang membusungkan dadanya karena ingin menyamai gajah gitu ya. Padahal kalau dilihat dari pembicaraan dari awal saja tidak konsisten orang ini. Kok tidak konsistennya tidak bisa membantah. Bantahannya juga tidak kena gitu. Yang dikeluarkan misalnya tadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Coba silakan perhatikan itu. Tafsir Ibnu Katsir. Yukhbirullah ta'ala an hadhil ummatal muhammadiyah bi annahum khairul umam. Itu kemudian disebutkan, yaitu bagaimana seseorang yang kemudian dipaksa masuk Islam, di lehernya ada rantainya dan sebagainya, sehingga dia bersyahadat. Itu peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah disebutkan zaman terbaik itu di zaman Rasulullah. Jadi khairun nas, sebaik-baik manusia, qarni di zamanku. Itu sebaik-baik manusia di zaman Nabi, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai terakhir adalah periode ketiga. Periode ketiga ini adalah tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian periode keempat ini sudah jelek karena apa? Syahadatnya, yaitu mendahului sumpahnya, sumpahnya mendahului syahadatnya. Dan dikatakan su'u ila yaumil qiyamah, jelek sampai hari kiamat. Tuh, sampai hari kiamat. Itu umat Nabi Muhammad. Bahkan dalam sebuah hadis juga, ya, sebuah hadis tidak dibuka juga tentang ketakutan Rasulullah kepada syirik. Bukan satu hadis yang dikeluarkan oleh Idrus Ramli tadi. Berapa banyak hadis yang berbicara tentang umatnya yang akan terperosok ke dalam kesyirikan. Kembali ke zaman jahiliyah, itu banyak sekali hadis yang seperti itu meriwayatkannya. Tapi mengapa hal ini tidak dibongkar? Nah, itu ya sebenarnya. Apa yang dikatakan oleh Idrus Ramli sebenarnya itu tidak lebih dari kampanye tentang keberadaan dirinya sebagai seorang pendebat ulung singa aswaja. Jadi singa aswaja. Bahkan berbicara tentang negeri lain, yaitu negeri Perlis, ngajak debat. Oh, saya ini pendebat 50 orang loh, bisa takluk terhadap saya. Oh, wow. Kemudian mereka menjadi aswaja. Iya, maksudnya asli warisan Jawa. Enggak apa-apa kalau asli warisan Jawa. Bukan aswaja ahlus sunnah ya. Jadi kalau mau lebih cerdas berbicara mengikuti alur pemikiran Idrus Ramli, ya seperti itu. Mari kita ikuti lagi ya ucapannya Idrus Ramli yang cukup lucu ini. Beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Di dalam Islam ini, kalau ada kebaikan, pasti ada yang ajak pada kebaikan. Kalau ada kemungkaran, pasti ajak untuk melarang, untuk mencegah. Karena memang ini karakter tabiat umat Islam yang dianugerahkan oleh Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar jalan terus dari dulu. Wa tu'minuna billah, dan kamu selalu beriman kepada Allah. Ini pakai fi'il mudhari. Istimrar tajaddudi, beriman terus. Lah ini kok kata Muhammad bin Abdul Wahab, umat Islam telah syirik semua. Ini bertentangan. Itu kata Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kalau
Kalau ke ulamanya sendiri pakai Al-Mukarram Syekh dan sebagainya, tapi kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab supaya terkesan hebat dirinya itu dia kalau Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kebiasaan orang-orang sebelah kalau berbicara. Jadi gayanya orang sebelah kalau berbicara, penampilan untuk menunjukkan kebenciannya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang jelas alibi, yaitu pembelaan terhadap pahamnya sendiri bahwa pahamnya itu benar. Kemudian dengan cara memposisikan kelompok lain yang berbeda, dalam hal ini orang-orang yang berpegang teguh kepada Quran dan As-Sunnah, sebagai musuh bebuyutan Aswaja versi mereka gitu. Jadi Aswaja ini menjadi sebuah ikatan, sebuah bendera bagi mereka. Tetapi kita bisa juga menggunakan istilah Aswaja dalam perspektif kita gitu. Sebagaimana mereka menggunakan perspektif mereka terhadap Aswaja menurut penafsiran mereka, kita juga bisa menafsirkan Aswaja menurut kita gitu. Jadi apa yang disampaikannya sebenarnya mengenai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu barang nyata, pasti, dan ini diaminkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan umat Nabi Muhammad yang akan datang ini akan muhdas, banyak yang masuk ke dalam kesyirikan. Kamu tidak tahu sepeninggalku kelak mereka akan mengada-ngada dalam agama. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan seperti itu, bahwa umat Nabi Muhammad kelak banyak yang menjadi jahiliyah. Ini ya yang kita cermati dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat siapa yang menyatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Mujaddid, nah mari kita lihat. Muhammad bin Abdul Wahab Mujaddid. Nah, di sini ada ini. Yaqulu Syekh Muhammad Rashid Ridha. Ya, nih katakan karena Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala mujaddidan lil Islam fi bilad din Najd anis syirik wal bid'ah allati fassad fihim ila tauhid. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat perkataan seorang ulama besar dari Mesir, Syekh Muhammad Rashid Ridha, dia menyebutkan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang mujaddid di dalam Islam. Ya. Jadi banyak sekali. Dan kalau kita cermati tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, kita lihat Syekh Muhammad Bahjal Baitar fi kitabih Hayatus Syekh Al-Islam lil Wahabiyah wala lil Imam Muhammad bin Abdul Wahab mazhab khassa walakinnahu rahimahullah kana mujaddidan li da'watil Islam. Itu seorang ulama besar ya. Jadi seorang ulama besar, yaitu qala allama asy-Syam Syekh Muhammad bin Al-Bahja Al-Baitar fi kitabi Hayatus Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Syekhul Islam Ibn Taimiyah laisa lil Wahabiyah wala lil Imam Muhammad bin Abdul Wahab mazhab khassa walakinnahu rahimahullah kana mujaddidan li da'watil Islam. Itu jelas sekali kan? Kemudian juga Imam As-Sun'ani was-Sawqani, Al-Imam As-Sun'ani was-Sawqani min ahli Yaman, wa mimma qala As-Sun'ani baina yaday qasidah yamdahu biha Syekh. Jadi ada qasidah yang memuji Syekh. Dan qasidahnya itu cukup panjang ya.
Dan kemudian banyak sekali kalau kita cermati di sini, beliau memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, termasuk Imam As-Sawqani juga memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau kita lihat, lah ini di antara muassah yang dibuat oleh beliau ini. Dia dibuat. Ini adalah semua tulisan-tulisan yang memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ditulis oleh Imam As-Sawqani. Kemudian ada seorang ulama Al-Hindi, wa mimman asna alaihi alamat Al-Hindi, al-alama Al-Hindi al-muhaddis Muhammad Bashir As-Shahwani fi kitabihi. Ini ada kitab yang ditulis oleh seorang ulama muhaddis dari India ya. Namanya kitabnya Siyanatul Insan an Waswasati Asy-Syaikh Dahlan. Ini sebuah kitab menyanggah perkataan Syekh Ahmad Zaini Dahlan ya, gurunya Idrus Ramli, atau yang menjadi sanad fitnahnya Idrus Ramli. Kebanyakan itu adalah fitnahnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Nah, beliau mengatakan, jadi beliau itu sangat menekankan kepada umat Islam ketika mengkritisi Syekh Zaini Dahlan. Ya, Syekh Zaini Dahlan ini adalah seorang mufti dari Syarif, ya, Syarif ketika itu, Syarif Husain, ya. Jadi ada nama kitab yang ditulis, nama kitabnya adalah, yaitu kitabnya yang ditulis oleh muhaddis, namanya kitabnya Siyanatul Insan an Waswasati Syekh Asy-Syaikh Dahlan. Jadi kitab ini isinya kritik, ya, kritik pedas terhadap Syekh Zaini Dahlan, karena seluruh informasi kedustaan, kebohongan itu bersumber dari kitab Zaini Dahlan, yaitu yang menulis sebuah kitab namanya kitab Al-Fitnatul Wahhabiyah. Ini sudah banyak yang mengkritisi, ulama-ulama besar yang mengkritisi dari berbagai lintas, termasuk kalau kita lihat pujian dari Syekh Alwi Al-Maliki sampai dikatakan Ramzut Tauhid. Idrus Ramli itu siapa? Belajar Islam ke Idrus Ramli makin jauh dari Islam lah, cuma fitnah isinya. Coba, seorang tokoh besar Al-Allamah yang dikenal di kalangan Nahdien, gurunya banyak orang tokoh-tokoh Nahdien, yaitu Syekh Alwi Al-Maliki, dengan tegas mengatakan kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah Ramzut Tauhid. Masih mau mendengar ucapannya Idrus Ramli? Banyak dosa, ikut dosa kita itu. Barangkali ini saja dari saya ya, Zulkarnain El Maduri. Mudah-mudahan menjadi salah satu obat bagi mereka yang mencari kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.